Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bis sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man hajar ila najihi ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurna wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, bagaimanapun keadaan kita, nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang kita lupa satu saja nikmat Allah diambil. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah kita tidak dalam bergelimang nikmat. Padahal detik demi detik kehidupan kita, menit demi menit kehidupan kita, kita selalu bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat saja itu sudah luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan orang yang lain dalam keadaan sakit atau bersekian banyak komponen tubuh kita, satu saja yang diberi oleh Allah SWT ujian sakit, ya, kadang-kadang kita merasa bahwa tubuh kita ini sudah sakit semuanya. Padahal Ayub saja justru yang tinggal hanya hati dan lidahnya, selebihnya sudah sakit. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan minoritas, yaitu qalilam ma tashkurun. Sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Di orang-orang yang pandai bersyukur ini adalah golongan minoritas, golongan sedikit. Kitalah hendaknya yang termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sedikit itu, yang pandai bersyukur insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah dan terlimpah kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, hendaklah engkau menyeru manusia ini kepada Allah SWT, kepada Tuhan engkau dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Dan kalau kamu berdebat atau berdiskusi, maka berdiskusilah dengan cara yang lebih baik. An-Nahl 125. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, dalam mencapai suatu tujuan yang sangat mulia, yang sangat baik, yaitu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang merupakan suatu pekerjaan dan pembicaraan yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang paling baik perkataannya, ucapannya, verbalnya selain daripada orang-orang yang mengajak orang lain kepada Allah. Itulah perkataan terbaik. Tetapi dengan tujuan yang mulia ini, Allah mengajarkan kita harus dengan hikmah wal mau'izah, harus dengan dalil-dalil, dengan alasan-alasan yang kuat. Apa alasan yang kuat itu? Itulah Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengartikan hikmah itu adalah dalil-dalil atau dasar-dasar pembicaraan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah hikmah itu. Karena Al-Quran itu sendiri sudah hikmah dari Allah SWT. Oleh sebab itu kalau kita mengajak orang harus punya alasan Al-Quran. Kalaupun tidak hafal oleh kita, setidak-tidaknya makna yang kita sampaikan itu adalah dari Al-Quran, isinya dari Al-Quran. Tetapi bisa kita rasakan sendiri Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau orang ceramah dari A sampai Z berapi-api, tapi tidak ada muncul Al-Quran dan hadisnya, bagaimana trust kita, kepercayaan kita kepada Ustadz ini? Apalagi kalau kita dengar satu ayat salah dia baca, artinya salah lagi, ini menimbulkan ketidakpercayaan. Oleh situ sebagai dai kita harus punya dalil dasar Al-Quran dan hadis. Tetapi coba kita rasakan, kita bandingkan orang-orang yang pembicaraannya itu berdasarkan ini pembicaranya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, itu menimbulkan trust. Itulah kelebihan ustaz-ustaz yang ada sekarang ini terkenal, misalnya Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat. Dia hafal bukan ayatnya saja, ya, tapi surat dan ayatnya, bahkan letaknya Al-Quran dia hafal. Itu menimbulkan kepercayaan. Itu yang pertama. Kemudian mau'izah, dengan pelajaran yang baik. Kita boleh saja membuat perumpamaan-perumpamaan, seperti Al-Quran juga membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan. Kita bisa juga menjalankan sebuah dialog yang sifatnya itu argumentatif, hubungan sebab akibat. Kita bisa juga membawa pelajaran yang baik dengan perkataan-perkataan yang puitis dan dengan logika-logika yang masuk akal. Pernah suatu ketika ada seorang yang perangainya, tingkah lakunya luar biasa. Bagaimana luar biasanya Bapak Ibu? Mungkin kita sering juga mendengar ini, bahwa dia ingin masuk Islam, tetapi dia tidak ingin meninggalkan kebiasaannya yang sangat jelek. Apa kebiasaannya itu? Karena sudah menjadi darah dagingnya barangkali, dosa besar. Saya malu juga menyebut di sini nih, tapi ini karena hadis ya tersebut. Kebiasaan dosa besar dia, ya, yaitu zina. Ini nampaknya orang kalau sudah ada kecanduan dia, ya, seperti yang lain juga. Apa saja yang jadi kecanduan, narkoba lah namanya, ya, minuman keras, berjudi, itu sulit sekali dia meninggalkan. Ini kebiasaannya dosa besar dia, berzina. Waktu itu ada sahabat-sahabat yang lain mendengar
Ya, bisa kita bayangkan seperti Umar bin Khattab mendengar itu. Bagaimana reaksinya itu? Respon Umar. Ya, kalau mungkin cara awak deh kok kurang aja aja kemana? Ya. Pelajale ko Rasulullah nying masuk Islam tapi nyo kecen itu. Kira-kira bayangan awak tentang Umar bin Khattab, ya. Rasa-rasanya dia sudah ingin menghunus padang, ya. Mungkin dengan bahasa kitanya kurang aja kemana, gitulah kira-kira, ya. Tapi beda dengan Rasulullah SAW, dan itu belum tentu menyelesaikan masalah kalau dengan cara-cara yang keras seperti itu, ya. Tapi Rasul SAW membuat dialogis, sebuah dakwah yang sifatnya dialogis. Dipanggil pemuda tadi, ada pendekatan psikologis yang dengan fisik, ya, dipegang, dihubungkan, ya, fisik Rasulullah dengan fisik pemuda tadi dihubungkan. Mungkin dengan ditapuk pundaknya, didakein pao, ya, dengan kasih sayang Rasulullah berkata, "Ya pemuda, engkau punya anak perempuan?" "Punya ya Rasulullah." "Kira-kira bagaimana seandainya ada pemuda lain yang melakukan hal yang sama, yaitu perzinaan kepada anak perempuan Anda?" Dengan serta-merta naik emosinya, marah dia, mengatakan, "Tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak akan izinkan." "Hai pemuda, engkau punya saudara perempuan?" "Punya ya Rasulullah." "Bagaimana kalau seandainya hal yang sama dilakukan oleh pemuda lain kepada adik perempuan Anda, kakak perempuan Anda?" Semakin marah dia, "Tidak bisa. Tidak akan saya izinkan. Tidak akan saya biarkan. Mana mungkin saya membiarkan adik perempuan saya, kakak kandung saya dizina oleh orang lain." Belum berhenti Rasulullah, "Hai pemuda, engkau masih punya ibu?" "Masih ya Rasulullah." "Bagaimana kalau hal yang sama dilakukan oleh orang lain kepada ibu Anda, ibu yang melahirkan Anda, yang membesarkan Anda?" Akhirnya tidak tahan pemuda tadi, dengan sangat marahnya dia mengatakan, "Tidak bisa." Emosi yang sangat tinggi. Rasulullah menyambung, "Hai pemuda, kira-kira bagaimana perasaan orang tua dari seorang anak perempuan, saudara laki-laki dari seorang perempuan orang lain, anak laki-laki dari seorang ibu yang Anda perlakukan seperti itu?" Akhirnya dengan cepat dan tegas pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mulai saat ini akan berhenti dari perbuatan saya. Saya akan tobat, stop melakukan kebiasaan buruk saya, itu berzina." Inilah sebuah contoh dakwah dialogis yang memasukkan logika yang rasional kepada orang lain. Tidak perlu dengan suara-suara yang keras, dengan orasi-orasi yang tegang, tapi dengan kelembutan saja seseorang bisa terbawa, ya, akhirnya dia berubah dengan kasih sayang. Ini juga dilaksanakan oleh Rasulullah kepada orang Badui yang, mohon maaf ini, buang air kecil di dinding Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat marah semuanya, emosi. Tapi Rasulullah mengatakan, siram saja dia, ya, lalu baru diperingatkan. Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga, kita berdua saja. Biar kita berdua saja. Saya masuk Islam ini, dan tolong doakan biar kita berdua saja masuk surga. Ya, yang lain tidak usah." Karena begitu selembutnya
dakwah Rasulullah SAW. Oleh situ dakwah yang lembut akan banyak membawa orang, mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Justru sebaliknya, yang dakwah keras, tegang, menakutkan, seolah-olah mengesankan Islam itu sangat keras, Islam itu sangat menegangkan, sangat menakutkan. Itu sebenarnya bukan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kita harus punya siasatul dakwah, harus ada politik dakwah, ada siasatnya, ada strateginya, ada kiat-kiatnya. Musa alaihissalam ketika dididik Allah SWT dengan Nabi Khidir, itu ada strategi dakwah. Kadang-kadang strategi itu mungkin bukan masuk akal, tapi karena kemampuan orang yang berdakwah lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi, sehingga dia punya strategi tertentu. Kadang-kadang dilihat oleh manusia seolah-olah merugikan, dilubangi perahunya. Musa protes, tapi Khidir melakukan itu. Rumah yang sampai roboh dibangun, protes lagi. Tapi itulah strategi dakwah. Setelah selesai semuanya pelajaran itu, diberitahu bahwa perahu tadi akan dicuri oleh pencuri yang sebentar lagi akan datang. Maka kalau sudah dilobangi, itu gagal pencuriannya, perampokannya. Oleh sebab itu strateginya adalah dibocorkan perahunya. Kadang-kadang dalam mencapai suatu tujuan harus ada yang kita korbankan agak satu, ya. Orang lain mungkin melihat salah, tapi karena pengetahuan seorang pendakwah itu lebih tinggi, visinya lebih tajam ke depan, dia melakukan, ya. Mungkin orang mengatakan, "Oh, ini kok dibiarkan ini? Bantran saja, tolak saja. Tidak perlu ada toleransi," kan gitu. Padahal dengan toleransi sedikit saja, namanya tasamuh. Tasamuh itu toleran, bukan talbisul, bukan mencampur adukkan hak dengan yang batil, bukan. Tapi tasamuh, ya, diundur sebentar, ya. Lalu kemudian setelah itu baru disempurnakan. Mungkin rugi sedikit dulu, diundur sedikit, tapi nanti setelah itu hasilnya akan melompat. Ada kuantum, ada lompatan hasil yang lebih besar, yang lebih hebat, lebih baik dengan kita menahan sedikit ini. Itulah namanya siasatul dakwah, strategi dalam berdakwah. Mudah-mudahan dalam mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam, kita melakukan hikmah wal mau'izah. Kalau terpaksa kita berdiskusi, ada debat, ada sebuah dialog yang cukup keras, maka kita harus melakukan yang namanya debat yang sangat baik. Harus sopan, harus santun, tetap dijaga profesionalisme. Jangan sampai kita justru mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan masalah-masalah baru. Mudah-mudahan siapa saja, bukan orang yang duduk atau berdiri di mimbar yang sebagai pendai, semua kita bisa menjadi dai, mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Tidak harus berdiri di mimbar ini. Sambil duduk kita juga sebagai seorang dai. Di rumah kita sebagai seorang dai. Di sekolah kalau kita guru sebagai seorang dai. Di kedai-kedai kita bisa berdakwah pada orang-orang yang duduk di situ. Yang penting kita jaga adalah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Kalau pasal berdebat, debatlah dengan cara-cara yang lebih baik. Mohon maaf, aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la